Baik, eee, halo semuanya, kenalin nama aku Raka Putra Sulistyo, aku dari jurusan Foundry Engineering, Prodi Teknologi Rekayasa Material Maju. Di sini kebetulan saya mendapatkan tugas PKN, yaitu membahas tentang pentingnya etika dalam berinternet dan tanggung jawab bermedia sosial di era digital. Mungkin tanpa lama-lama kita lanjut langsung. Mengapa, seperti yang saya sebutkan, mengapa etika dalam berinternet itu penting? Nah, kalian bayangkan saja internet itu sebagai kota. Jika sebuah kota besar tidak memiliki landasan dalam perilakunya, kayak masyarakatnya di dalamnya tuh gak ada landasan untuk berperilakunya atau etikanya, maka kan kalian tahu pasti banyak kejahatan, banyak perampokan, maka kondisi kota akan hancur. Begitu pula dengan internet. eh, Internet juga sama. Kalau internet tidak menerapkan etika kepada internet, maka tahu pasti internet akan kacau. Lalu apa sih etika digital tuh? Nah, etika etika digital menurut Luciano Floridi dan Federica Russo, di mana etika digital itu adalah bidang etik yang memfokuskan pada penataan dan pengelolaan moral di dalam sektor digital. Bagaimana salah satu penyimpangannya? Kita lihat penyimpangan yang terjadi yaitu adalah salah satunya cyberbully yang menurut Jubaida Fadila itu didefinisikan sebagai cyberbullying itu adalah tindakan mengintimidasi atau melakukan sesuatu yang kasar terhadap si korbannya melalui media sosial. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena media sosial itu bersifat anak anonim. Nah, kita lihat contoh kasusnya, kita ambil studi kasus yang simple, yaitu adalah ini. Ini adalah salah satu korban yang dampak dari cyberbullying. Dia adalah namanya Brandy Vella. Ya, ini kasusnya booming banget pada tahun 2016, di mana Brandy Vella ini mengakhiri hidupnya di depan keluarganya sendiri. Ini malah setelah diselidiki oleh polisi yang tahu bahwa Brandy Vella ini dia melakukan itu karena dia mengalami cyberbullying secara terus-menerus dari para pelaku. Nah, si pelaku ini menggunakan fake account untuk untuk membuli beliau ini secara terus-menerus. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika tidak ingin hal tersebut terjadi lagi? Yang pertama, kita harus menghargai orang lain. Yang kedua, menjaga privasi. Yang ketiga, kita harus memikirkan apa yang kita kata, apa yang kita posting. Yang selanjutnya itu adalah hindari plagiarisme, karena plagiarisme itu termasuk pencurian. Dan terakhir itu, yang paling penting, gunakan bahasa yang sopan. Mungkin secara pemateri singkat dari saya tadi, kita dapat mengetahui bahwa media sosial itu adalah tempat untuk bersosialisasi, tapi juga media sosial itu juga bisa menjadi tempat perang selain untuk menjadi tempat bersosialisasi. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi Gen Z, kita bisa menghindari provokasi, ujaran kebencian, dan perdebatan yang tidak ujungnya. Marilah kita fokus kepada interaksi yang positif dan bermanfaat, seperti menyebarkan ilmu lewat media sosial atau membantu orang lewat media sosial. Baik, segitu saja dari saya, Mas Sulistyo, dari pematerian yang super super singkat. See you guys in another session.